Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mempresensi kehadiran kalian. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengingatkan kalian semua ya, supaya membaca materi setelah pertemuan kemarin. Tidak hanya dari buku cetak yang kalian miliki, namun juga bisa dari berbagai sumber lainnya yang mendukung. Nah, anak-anak, kira-kira materi pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, teks negosiasi. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi. Ibu percaya, pasti di rumah masing-masing kalian telah membaca materi ini. Sehingga pada hari ini wawasan kalian sudah tidak kosong lagi. Bahkan mungkin bisa lebih luas daripada wawasan Ibu. Namun, untuk memberi gambaran kepada kalian yang lebih dalam tentang teks negosiasi, mari kita lihat video negosiasi yang Ibu tampilkan pada pertemuan kali ini. Baru saja melihat contoh kegiatan negosiasi. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah sering melihat kegiatan negosiasi di sekitar kita. Bahkan, kita sendiri juga pernah menjadi pelaku negosiasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan negosiasi? Ya, benar, tawar-menawar. Tawar-menawar yang dilakukan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya, baik individu maupun kelompok, tanpa merugikan salah satu pihak. Pada pembelajaran kali ini, kalian semua diharapkan dapat mengevaluasi teks negosiasi dan mengungkapkan faktor pendukung teks negosiasi. Agar kita dapat mengevaluasi teks negosiasi, kita harus mampu menemukan ciri teks negosiasi. Kemudian, mampu menjelaskan cara yang tepat dalam menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, kita harus mampu menjelaskan syarat terjadinya kesepakatan dalam bernegosiasi. Pertama, bagaimana caranya agar kita dapat menemukan ciri teks negosiasi? Kali ini Ibu membawa media amplop negosiasi. Sekarang, bentuklah 5 kelompok yang terdiri dari 8 orang. Kemudian, masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil amplop bagiannya. Nah, kali ini pembagian kelompok kita sistem dengan deret hitung ya. Jadi, kalian mulai menghitung dari angka 1 sampai angka 8. Kemudian, angka tersebut yang sama saling bergabung menjadi satu kelompok. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sambil mengamati teks yang ada dalam amplop tersebut, pilihlah perwakilan kelompok
untuk mewakili kelompok kalian dalam mempraktikkan negosiasi. Baik anak-anak, kalian telah membaca dan mempraktikkan teks negosiasi. Pastinya, kalian telah menemukan ciri teks negosiasi. Ciri teks merupakan suatu keunikan yang membedakan teks tersebut dengan teks yang lainnya. Jadi, apa saja ciri teks negosiasi dalam teks negosiasi yang telah kalian baca? Ya, sebagian jawaban dari kalian sudah ada yang benar. Ibu akan meluruskan. Jadi, ciri teks negosiasi itu ada 5. Yang pertama, dalam teks negosiasi pasti ada pelaku negosiasi atau yang disebut dengan partisipan. Yang kedua, dalam negosiasi pasti ada perbedaan kepentingan. Nah, setiap partisipan memiliki perbedaan kepentingan yang akan mereka pertahankan. Namun, mereka tetap akan mencari jalan supaya perbedaan kepentingan tersebut mencapai kesepakatan. Kemudian, dalam negosiasi juga ada hal yang diajukan atau yang disebut dengan pengajuan. Yang keempat, dalam negosiasi pasti ada hal yang ditawar atau penawaran. Dan yang terakhir, dalam negosiasi harus ada tercapainya kesepakatan atau persetujuan dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, kalian sudah tahu 5 ciri teks negosiasi. Sekarang, carilah dan uraikan 5 ciri ini yang ada dalam teks negosiasi milik kelompok kalian. Kemudian, ungkapkan hasilnya secara bergiliran di bangku kelompok masing-masing. Oke, kalian bisa mendiskusikannya mulai dari sekarang. Kalian sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan kepentingan tersebut dapat terselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak, baik yang melakukan pengajuan maupun penawaran. Pelaku negosiasi harus menyampaikan pengajuan maupun penawarannya dengan bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, dan yang terakhir harus menyertakan alasannya untuk menguatkan kepentingannya. Karena menyampaikan alasan merupakan cara yang halus untuk membujuk pihak lain. Baiklah, sekarang diskusikan pertanyaan yang Ibu tampilkan dalam PowerPoint ini. Jawab bersama teman-teman kelompok kalian, kemudian nanti ungkapkan hasilnya. Kemudian, syarat tercapainya kesepakatan dalam bernegosiasi itu apabila pelaku negosiasi telah menyampaikan pengajuan maupun penawaran dengan cara yang tepat. Yang pertama, mereka bersikap sopan dan santun. Yang kedua, tidak menekan salah satu pihak. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang keempat, menyertakan alasan tentang kepentingannya. Dan yang terakhir, dalam bernegosiasi, mereka harus bersikap praktis. Maksudnya, syarat yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatannya memang harus bisa diterapkan. Nah, anak-anak, masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Faktor pendukung dalam negosiasi itu sebenarnya adanya kesediaan antara kedua belah pihak dalam berkompromi. Yang kedua, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, adanya alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain. Dan yang terakhir,
Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, artinya dapat diterapkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengevaluasi kalian dengan jawaban dari pertanyaan yang telah Ibu tampilkan. Jadi, jawab pertanyaan berikut ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat kelak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.